Shalom, sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih. Setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan dan akan terus mengalami pencobaan di sepanjang hidupnya. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar 4 jenis pencobaan agar kita bisa mewaspadainya. Dan seperti biasanya sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang kepadamu dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan dan tuntunan-Mu, kami tidak akan mampu memahami kehendak-Mu dengan benar. Karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan, penghiburan, teguran, dan tuntunan bagi kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui renungan ini, kiranya setiap kata yang kami dengarkan dapat menyentuh hati kami dan membuat kami semakin dekat kepadamu. Dan jika hari ini ada di antara kami yang sedang lelah, kuatkanlah. Jika ada yang sedang menghadapi pergumulan, berikanlah jalan keluar dan pengharapan. Jika ada yang sedang kehilangan arah, tuntunlah kembali kepada jalan-Mu. Biarlah waktu yang kami gunakan untuk merenungkan firman-Mu menjadi waktu yang berharga, yang mengubahkan hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang terkasih, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, tempat di mana Tuhan Yesus kemudian berpuasa selama 40 hari dan 40 malam serta dicobai oleh iblis. Mari kita baca Matius 4 ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus adalah pencobaan yang sama yang dilakukan iblis terhadap semua manusia. Mari kita lihat pencobaan apa sajakah itu. Yang pertama adalah identitas diri. Iblis memulai serangannya dengan perkataan, "Jika engkau anak Allah." Padahal sesaat sebelum Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ia mengalami baptisan di mana terdengar suara pengakuan dari Allah Bapa, dan Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam rupa burung merpati. Identitas Tuhan Yesus sebagai anak Allah sudah sangat jelas.
tetapi tetap saja iblis berusaha menggoyahkan identitas tersebut karena iblis mengetahui bahwa identitas seseorang adalah hal yang sangat penting. Orang akan melakukan berbagai hal berdasarkan kepercayaannya akan identitas dirinya. Kabar baiknya adalah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, identitas kita sebagai anak-anak Allah telah dimateraikan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah keinginan daging. Setiap orang, termasuk orang percaya, masih bergumul dengan keinginan-keinginan daging yang apabila dituruti maka akan menghasilkan dosa. Untuk bisa melawan keinginan-keinginan daging, dibutuhkan kerjasama kita dengan kuasa Roh Kudus agar kita bisa menang terhadap keinginan-keinginan tersebut. Yang ketiga adalah keinginan untuk mendapat pengakuan melalui tindakan. Banyak orang ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang terlihat rohani. Iblis dengan halus bisa membelokkan keinginan seseorang untuk melayani Tuhan menjadi pengejaran pengakuan atau pujian dari orang lain. Contohnya saja, apabila seseorang lebih memperhatikan banyaknya view atau like pada media sosialnya dibandingkan apakah konten yang dibuatnya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melakukan sesuatu dengan alasan pelayanan adalah hal yang sangat baik. Tetapi kita harus selalu mewaspadai tipuan iblis yang bisa membelokkan motivasi hati kita sehingga hal yang sangat baik pada awalnya berubah menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah keinginan untuk berkuasa. Selain pengakuan atau pujian, pencobaan lain yang sulit ditolak manusia adalah keinginan untuk berkuasa. Berada di atas orang lain merupakan hal yang menyenangkan bagi ego manusia dan bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lainnya. Apabila hal ini dilakukan dengan motivasi yang baik, maka kekuasaan bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, apabila dilakukan dengan motivasi yang tidak baik, maka kekuasaan seseorang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pencobaan-pencobaan yang dihamparkan iblis di depan kita hanya bisa dihadapi apabila kita memiliki kuasa Roh Kudus dan mengerti firman Tuhan dengan baik, seperti halnya Tuhan Yesus menghadapi iblis di padang gurun. Janganlah menganggap diri kita kuat dan bisa mengatasi semua pencobaan dengan kekuatan kita sendiri, karena hal itu juga merupakan salah satu pencobaan yang dilemparkan iblis kepada manusia. Bersikaplah rendah hati dan bergantunglah pada kuasa Tuhan setiap saat dan setiap hari di sepanjang hidup kita. Sesekali kita mungkin akan jatuh, tetapi jangan tetap berkubang dalam kejatuhan kita, melainkan bangkitlah kembali dan lakukan kembali kehendak Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Ia akan selalu menerima setiap orang yang datang kepadanya dalam kerendahan hati dan pertobatan. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang telah kami renungkan pada saat ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, sebab tangan-Mu selalu menyertai dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan,
Kami tidak ingin firman yang telah kami dengarkan berhenti hanya sebagai sebuah renungan. Tolonglah kami untuk menyimpannya di dalam hati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, keberanian untuk tetap percaya ketika keadaan tidak mudah, dan kesetiaan untuk tetap berjalan bersama-Mu dalam setiap musim kehidupan. Kiranya firman-Mu menjadi terang ketika kami berada dalam kegelapan, menjadi kekuatan ketika kami merasa lemah, menjadi penghiburan ketika hati kami terluka, dan menjadi pengharapan ketika kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan renungan ini. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, kasih-Mu menyertai keluarga mereka, dan penyertaan-Mu menuntun setiap langkah mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, biarlah mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami untuk terus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.